Halo semua, jumpa lagi di channel Anton Dike Media Pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Apa sih daur hidup hewan itu? Untuk lebih tahu dan lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih daur hidup itu. Daur hidup adalah tahap perkembangan makhluk hidup mulai dari muda hingga dewasa. Ada beberapa jenis daur hidup. Kita akan lihat satu persatu. Jenis daur hidup ada yang pertama, hewan yang mengalami metamorfosis, dan yang kedua adalah tidak mengalami metamorfosis. Lalu, apa ya metamorfosis itu? Metamorfosis adalah perubahan bentuk dan fungsi tubuh hewan mulai dari hewan muda hingga dewasa. Masih bingung ya? Yuk kita lihat pembahasannya. Metamorfosis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi tubuh hewan mulai dari telur, larva atau ulat sampai dewasa yang sangat mencolok. Di sini saya contohkan terlebih dahulu metamorfosis kupu-kupu. Tahap daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Kupu-kupu dewasa akan bertelur dan meletakkan telurnya di tempat yang aman dari pemangsa. Lalu kemudian telur tersebut akan menetas dan menjadi larva, atau kita lebih kenal dengan ulat. Ulat mencari makan berupa daun dan mengalami beberapa kali perubahan kulit. Lalu kemudian di tahap selanjutnya, ulat akan membungkus dirinya dan menjadi pupa atau kepompong. Di dalam pupa, ulat akan mengalami perubahan bentuk menjadi kupu-kupu. Kemudian di tahap berikutnya, dari dalam kepompong akan mulai keluar kupu-kupu. Kupu-kupu muda ini masih belum bisa terbang. Setelah 10-15 hari menjadi kepompong. Lalu kemudian setelah kupu-kupu ini mulai keluar, kupu-kupu akan mulai terbang ketika sudah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, kupu-kupu dewasa ini mencari makan berupa nektar yang berada di bunga. Lalu kemudian siap untuk berkembang biak, bertelur kembali. Nah, di sini saya contohkan lagi ada nyamuk. Tahap daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Nah, telur-telur ini diletakkan oleh nyamuk dewasa di dalam air. Lalu telur-telur ini akan menetas dan menjadi larva. Nah, larva ini kita sering menjumpai namanya jentik-jentik. Jentik-jentik ini biasanya hidup di genangan-genangan air, atau biasanya kalau kita tidak rajin menguras kamar mandi akan berada di kamar mandi. Lalu kemudian akan berubah menjadi pupa. Nah, di dalam pupa ini atau kepompong ini jentik-jentik akan berubah bentuk menjadi nyamuk. Nah, lalu kemudian ketika jentik-jentik ini keluar dari kepompong, jentik-jentik itu sudah berupa nyamuk. Nah, nyamuk ini sudah mempunyai sayap dan bisa terbang. Lalu berkembang biak lagi, bertelur lagi, dan selanjutnya sama berulang-ulang kembali. Nah, kalau kita tadi sudah melihat contoh daur hidup dari serangga, kita akan melihat daur hidup katak yang termasuk hewan amfibi. Nah, hewan amfibi ini bisa hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Nah, pertama-tama telur akan diletakkan di dalam air. Lalu kemudian ketika menetas akan berubah menjadi berudu atau
kecebong. Nah, bentuknya seperti ikan dan bernafas menggunakan insang. Lalu kemudian berudu tersebut akan memiliki kaki belakang pada umur 8 minggu. Kaki belakang tersebut akan terbentuk. Lalu kemudian selanjutnya setelah berumur kira-kira 12 minggu, kaki depan berudu akan terbentuk. Nah, lalu proses selanjutnya, di tahap selanjutnya adalah katak berekor. Nah, setelah menjadi berudu berkaki, lalu mulailah paru-paru pada katak terbentuk dan ekor mulai menyusut. Lalu ketika menjadi katak dewasa, paru-paru pada katak akan terbentuk sempurna dan tinggal di darat. Katak dewasa akan siap untuk berkembang biak kembali. Sempurna tadi kita dapat melihat bahwa metamorfosis sempurna memiliki ciri-ciri berikut ini. Pada serangga, ciri-cirinya adalah terdapat tahap pupa atau kepompong yang tadi kita lihat dari kupu-kupu dan nyamuk. Lalu pada hewan amfibi terdapat tahap berudu. Nah, kita lihat dari katak tadi. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang metamorfosis tidak sempurna. Apa sih itu? Nah, metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk tubuh dan fungsi organ tubuh hewan yang tidak terlalu mencolok. Di sini saya akan mencontohkan daur hidup belalang. Sama seperti hewan serangga yang lain, daur hidup belalang dimulai dari telur, lalu kemudian menetas dan menjadi nimfa atau hewan muda. Nah, di tahap nimfa ini belalang masih belum memiliki sayap dan tidak dapat terbang. Lalu kemudian ketika telah menjadi dewasa, sayap itu akan tumbuh dan belalang dewasa akan dapat terbang. Lalu kemudian mereka berkembang biak kembali. Nah, selanjutnya kita akan melihat daur hidup hewan yang tidak bermetamorfosis. Hewan yang tidak bermetamorfosis memiliki bentuk dan fungsi tubuh yang tetap sama mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Di sini saya contohkan daur hidup ayam. Daur hidup ayam dimulai dari telur, lalu kemudian menetas dan menjadi anak ayam. Lalu di tahap selanjutnya, anak ayam tersebut akan menjadi ayam dewasa. Mulai dari menetas hingga ayam dewasa, ayam tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang melihatnya. Jika Anda berkenan, jangan lupa klik like, komen, atau share. Jangan lupa juga subscribe ya.